Sebelumnya saya ingin menyapa juga, tadi Bu Adija sudah menyapa Bapak Ibu semua. Igi, 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 salam Igi, sharing, together. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Direktur Guru Dikdas Kemendikbudristek, itu Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Danang Hidayatullah SHIMM. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, tamu undangan, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Direktur yang saya hormati, saya izin mewakili tim untuk menyampaikan evaluasi program organisasi penggerak POP IGI tahun 2023. Sebelumnya saya terakhir ketemu dengan Pak Direktur itu di Bali, Pak ya, waktu internasional conference assessment, sama-sama sholat Jumat bersama dengan Bapak. Izin Pak Direktur untuk menyampaikan ini evaluasi selama program organisasi penggerak ini 3 tahun, dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Ini tahun yang ketiga. Ini berasal dari kuesioner-kuesioner yang kami sebar ke seluruh wilayah daerah sasaran, 24 SD, daerah sasaran 25 SMP. Model yang kami buat di sini adalah model evaluasi pelatihan IKPETRIK. Jadi di sini model yang cocok untuk mengevaluasi POP ini adalah model IKPETRIK, di mana di sini ada 4 level. Yang pertama reaksi. Reaksi itu untuk mengevaluasi kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan diklat yang dilaksanakan. Kemudian pembelajaran, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian yang ketiga perilaku, untuk mengukur perubahan dalam perilaku diklat yang muncul karena peserta diklat mengikuti program pelatihan POPIG ini. Kemudian hasil di sini nanti ada hasil nyata pelatihan dalam program diklat ini. Kemudian untuk yang pertama yaitu di reaksi. Yang pertama dari penyelenggaraan kegiatan, mulai dari kepesertaan, kepanitiaan, kemudian kurikulum, konsumsi, dan sarana diklat. Di sini rata-rata sudah mendapatkan penilaian dari peserta itu 88,3%, menunjukkan pada kategori baik untuk penyelenggaraannya. Kemudian untuk fasilitator daerah maupun fasilitator nasional, di sini aspek dari pengetahuannya mulai dari keterampilan mengajar, penguasaan materi, sistematika penyajian, penggunaan metode, alat bantu pembelajaran, itu dari pengetahuan. Kemudian dari sikapnya, mulai etika, berbahasa, memotivasi para peserta, kemudian disiplin kedatangannya, kemudian berpakaian, cara berpakaian, serta kerjasama tim dalam membimbing peserta diklat. Di sini nilainya mendapatkan nilai 87,3, yaitu dalam kategori baik. Kemudian untuk pembelajarannya, ini pembelajaran kami ambil dari tes evaluasi yang diukur untuk meningkatkan tes awal dan tes akhir. Di sini sebelum melaksanakan diklat dimulai, yaitu melaksanakan pretest dengan nilai 44,60. Kemudian setelah diklat mengadakan post test, yaitu 85,40. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku. Di sini mulai dari guru sasaran ini menyusun RPP, kemudian menyusun media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran, kemudian metode mengajar di dalam kelas
atau di dalam ruangan diklat tersebut. Untuk penyusunan RPP di sini mengajarnya pada kategori baik, yaitu 88%. Kemudian untuk media pembelajaran, jadi peserta menggunakan media secara maksimal di dalam kelasnya dalam mengajar gitu, dan membuat inovasi, membuat media dalam inovasi pembelajaran sangat baik, yaitu 95%. Jadi Pak Direktur, guru-guru kita yang berada di daerah-daerah ini sangat luar biasa gitu, diberikan oleh fasilitator, lalu dikembangkan lagi dari metode maupun media yang telah dicontohkan oleh para fasilitator. Kemudian untuk metode mengajar, peserta mempraktikkan materi diklat dalam pembelajaran dan menggunakan pendekatan PBL dan PJBL, itu menggunakan dengan metode mengajar kategori baik, yaitu 76%. Kemudian untuk yang keempat, yaitu dari hasil atau dampak atau hasil. Di sini kami mengukur literasi dan numerasinya dari para peserta. Di sini hasilnya yang pertama, penguasaan literasi dan numerasi yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Jadi sangat signifikan untuk penguatan penguasaan literasi dari para peserta. Kemudian yang kedua, karya peserta didik yang berbasis literasi numerasi. Kami datang sendiri gitu, melihat sendiri Bapak Ibu, Pak Direktur. Jadi di kegiatan on service kemarin banyak sekali karya-karya siswa yang berbasis literasi numerasi, mulai dari narasi, foto, kemudian infografis, serta video yang dihasilkan oleh peserta didik gitu dari pelatihan ini. Kemudian yang ketiga, hasil pembelajaran peserta didik meningkat dalam 2 tahun terakhir. Ini kenapa ngambil 2 tahun terakhir ini, karena di POP ini kan 3 tahun Pak, 3 tahun ya. Jadi kita lihat hasil dari peningkatan nilai siswa, kita cek kepada gurunya yang bersangkutan, dan kita juga menanyakan ke kepala sekolah untuk rekap nilainya. Kemudian juga untuk hasil literasi numerasi sangat signifikan gitu. Kemudian untuk hasilnya, di sini hasil penilaian siswa, skor tes hasil dari literasi numerasi di sini, skor yang paling sedikit adalah dengan persentase 13%. Ini tentunya kami berharap dan program ini atau program yang lain bisa dilanjutkan gitu Pak, sehingga kami bisa menyelesaikan yang 13,2% ini. Kemudian untuk SMP di sini, untuk pengolahan data SMP ini, skor yang paling sedikit adalah 5,6%. Ini kami belum bisa menuntaskan, tapi sekitar 94,4% literasi numerasinya signifikan dari hasil tes yang diberikan oleh kepada siswa dengan mengerjakan soal-soal yang AKM, soal-soal yang 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, kemudian isian, uraian, dan menjodohkan atau benar salah. Kemudian apa yang dapat kami simpulkan? Yang pertama, dari reaksi peserta diklat sangat puas terhadap pelayanan dari panitia penyelenggara. Yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan materi diklat untuk peserta. Itu mungkin untuk evaluasinya Bapak. Kemudian untuk belajarnya, peserta sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, penilaian sikap, kemudian prakarsa, kehadiran, kerjasama, partisipasi, tanggung jawab, pengetahuan dari nilai pretest dan posttest yang cukup memuaskan. Kemudian untuk perilaku, kedisiplinan, kehadiran, penampilan berpakaian, kemandirian, sikap kelompok, penyusunan RPP, media, serta inovasi, serta pembelajaran dengan metode mengajar sangat baik. Kemudian yang terakhir, dampak. Di sini tentunya dari guru-guru yang telah menyusun RPP, media, serta melakukan inovasi ini sangat luar biasa. Ini berdampak kepada hasil karya siswa yang berbasis literasi numerasi, serta peningkatan hasil belajar, serta nilai literasi numerasi yang sangat signifikan. Itu mungkin Bapak yang dapat saya sampaikan dari Pusat Riset Ikatan Guru Indonesia
Dan ini banyak sekali masukan-masukan atau rekomendasi dari para peserta diklat di 24 wilayah daerah sasaran dan 25 daerah sasaran SMP itu menginginkan waktu diklat diperpanjang. Artinya jangan hanya sampai di sini, kemudian juga ingin melanjutkan, jangan sampai di sini ketika program organisasi bergerak ini. Baik Bapak Ibu semua, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igi Presiden. Igi Presiden. Salam Igi. Sharing, growing together. Tepuk tangan buat Bapak Ibu.